KKR GBKP Majelis Rumbun Rumah Kaban Jahe. Kita senang sekali ya, karena mulai minggu yang lalu kita sudah bisa mengikuti kebaktian KKR secara online yang langsung disiarkan dari YouTube KKR GBKP Rumka. Dan hari ini, ayo semuanya bersiap, anak balita, anak kecil, anak tanggung dan anak remaja, kita beribadah supaya kita merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Ayo bersiap dan bersemangat semuanya. Mari beribadah, Tuhan memberkati kita. Shalom orang tua, para pendamping adik-adik kami. Apa kabarnya hari ini? Pastinya tetap semangat dan selalu merasakan sukacita yang Tuhan berikan lah ya. Nah, tidak terasa kita bertemu kembali pada kebaktian minggu kita pada tanggal 21 Juni 2020. ya, meskipun kita masih beribadah dengan kita masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat kita ya adik-adik. Kita tetap semangat, bersukacita untuk memuji nama Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang sebelum kita buka dengan doa kebaktian kita bernyanyi dulu satu buah lagu yang berjudul Segala puji syukur. Kita bernyanyi semua ya adik-adik, semuanya tepuk tangan. Semangat.
bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan pada hari ini. Tuhan masih menyertai kami dan masih memberikan nafas kehidupan untuk kami. Tuhan, sebentar kami akan memuji-Mu dan mempermuliakan nama Tuhan. Sekiranya Tuhan yang tetap menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau melanjut memuji Tuhan. Kita bernyanyi, ku mau jadi anak bijak. Semuanya adik-adik bangkit berdiri ya. Di guru. Mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-C-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Nah adik-adik masih semangat kan? Sekarang kita angkat lagu pujian kita. Aku tahu, aku paham, aku bisa. Yuk semuanya tetap semangat. Aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa, bisa tahu, paham. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan kita nyanyikan sekali lagi lebih cepat. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa, bisa tahu, paham. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Nah, adik-adik, sekarang kita ingin mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita persiapkan hati kita persiapkan telinga kita untuk mendengar, pikiran kita untuk memahami, dan hati kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Kita ambil sikap berdoa, kita bernyanyi, "Ku masuk ruang Maha Kudus."
surga. Kami mengucap syukur Tuhan atas nafas kehidupan yang Bapa masih berikan kepada kami. Tuhan, kami juga bersyukur kami masih bisa beribadah pada hari ini meskipun kami beribadah di dalam rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Bapa yang memberkati firman yang datang pada hari ini, supaya firman ini dapat kami lakukan di dalam hidup kami dan juga dapat kami ambil maknanya. Tuhan, kami juga berdoa kepada guru yang menabur firman, Bapa yang bekerja di atasnya, agar firman yang ia tabur dapat dituai oleh kami semuanya. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa lewat anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia yang hidup. Amin. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu ada yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah Alkitab kita, hati kita, dan juga pikiran kita. Kita buka Alkitab kita, Amsal 1 ayat 5. Amsal 1 ayat 5. Amsal ada di perjanjian mana? Perjanjian lama. Ayo buka Amsal 1 ayat 5. Kalau sudah dapat, mari kita bacakan bersama-sama. Amsal 1 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Demikianlah firman Tuhan yang hadir pada kita hari ini. Untuk tema anak kecil, anak tangguh, dan anak balita adalah anak bijak. Dan tema untuk anak remaja adalah to be smart. Oke, kalian tahu apa itu bijak? Kata bijak itu sering kali kita dengar. Bahkan sering kali jadi tema kita kan setiap hari Minggu. Anak bijak adalah anak yang pandai, anak yang hebat, anak yang mendengarkan apa yang dibilang orang tuanya, mendengarkan nasihat, yang membantu orang tuanya nyuci piring, yang menjaga adiknya. Itu anak bijak. Nah, anak bijak itu adalah anak yang baik, yang terbaik. Siapa yang di sini mau jadi anak bijak? Aku juga mau jadi anak bijak. Lalu pertanyaannya, guru, kenapa kita harus jadi anak bijak? Nah, hari ini kita akan bahasnya. Pertama, kenapa kita harus jadi anak bijak? Karena anak bijak itu adalah anak yang akan berhasil di hidupnya. Apa artinya berhasil, guru? Anak yang berhasil dalam hidupnya adalah anak yang bisa menggapai cita-cita. Dia bisa menjadi dokter, menjadi guru, menjadi polisi, menjadi pengusaha, pokoknya tercapai cita-citanya. Itulah kenapa kita harus jadi anak bijak. Kemudian yang kedua adalah kenapa kita harus jadi anak bijak lagi? Karena anak bijak disayang Tuhan. Sama seperti lagu kita sebelumnya. Anak bijak disayang Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang sayang, orang tua juga sayang, guru juga sayang, teman-teman juga sayang. Pokoknya anak bijak the best. Adik-adik, bagaimana caranya menjadi anak bijak? Nah, menjadi anak bijak adalah hal impian semua orang. Bukan hanya anak-anak aja. Banyak orang yang sudah banyak umurnya, tapi nggak bijak dia. Nah, maka dari itu harus dari kecil kita belajar menjadi anak bijak. Bagaimana caranya, guru? Yang pertama adalah menjadi anak yang takut akan Tuhan. Di dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hal ini harus jadi yang pertama dan terutama di dalam hidup kita. Menjadi anak yang takut akan Tuhan. Itu syarat pertama menjadi anak bijak. Yang kedua, di dalam kitab Amsal yang barusan kita baca, Amsal 1 ayat 5 tadi, katanya anak bijak itu mendengar dan menambah ilmu. Di dalam kitab Amsal
adalah kitab yang banyak berisi tentang pengajaran-pengajaran, didikan-didikan yang baik untuk diri kita. Orang bijak adalah orang yang lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih banyak menggunakan telinga daripada mulut. Jadi, kalau anak bijak harus lebih banyak mendengar. Mendengar apa, Guru? Mendengar firman Tuhan, mendengar informasi, tapi informasinya juga adalah informasi yang membangun dan menambah wawasan kita. Misalnya, informasi tentang seperti sekarang ini, pandemi COVID-19, harus kita bijak mendengar berita mana yang baik, mana yang buruk. Ada banyak berita-berita yang buruk, namanya berita hoax. Berita hoax ini ada undang-undangnya. Baik kita pun yang bilang ataupun kita mau ngasih tahu berita yang nggak tahu kita kebenarannya, itu ada undang-undangnya. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, anak bijak juga harus mau menambah ilmu. Cara menambah ilmu adalah dengan belajar. Jadi, kalau anak bijak itu nggak jauh-jauh dari belajar. Kalau belajar itu siklusnya ataupun waktunya sepanjang hayat, sepanjang umur kita. Dari kita lahir ke dunia ini sampai kita nanti meninggalkan dunia ini, kita belajar. Nah, adik-adik, di dalam Amsal 1 ayat 5 yang barusan kita baca tadi mengajarkan kita semuanya supaya lebih banyak mendengar dan menambah ilmu. Kitab Amsal ini juga kitab yang disebut sebagai kitab orang-orang bijak. Jadi kalau adik-adik semuanya, kalau mau jadi anak bijak, baca kitab Amsal. Tapi nggak kitab Amsal aja ya, semua kitab kita baca. Nah, adik-adik, tema untuk anak remaja hari ini adalah to be smart. Artinya menjadi pintar. Nah, bagaimana guru menjadi pintar? Yang pertama adalah seperti guru bilang tadi, harus takut akan Tuhan. Yang kedua, mau menambah ilmu dan wawasan. Ilmu pengetahuan yang dipakai oleh orang-orang bijak itu sudah pasti berguna. Berguna untuk siapa, Guru? Untuk diri kita, untuk sesama kita. Pokoknya ketika kita bijak, kita punya wawasan, kita punya ilmu pengetahuan, berguna bagi semua orang. Sekarang Guru tanya kalian, siapa yang mau jadi anak bijak? Semua tujuh tangan. Ayo, siapa mau jadi anak bijak? Guru juga mau adik-adik semua jadi anak bijak. Caranya seperti sudah yang Guru bilang tadi. Sekarang Guru mau tanya, siapa yang selama ini, selama yang di rumah aja, lebih banyak bermain handphone daripada belajar? Atau kalau sudah siap tugasnya, langsung main handphone seharian, nonton TV seharian, jadi lupa membahas pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Siapa yang kayak gitu? Kalian kayak gitu? Kalau kalian seperti itu, berarti itu belum jadi anak bijak. Anak bijak itu harus pandai membagi waktu antara belajar dengan bermain. Ketika kita pandai membagi waktu antara belajar dengan bermain, lebih banyak waktu kita belajar, itulah disebut sebagai anak bijak. Nah, kalau sekarang kita di rumah aja adik-adik, kita bisa pergunakan waktu kita untuk lebih banyak belajar, mendengar informasi, dan juga membahas firman Tuhan tentunya. Jadi, Guru tantang adik-adik semua untuk lebih banyak belajar daripada bermain agar menjadi anak bijak. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Semoga kita bisa menjadi anak bijak yang banyak wawasannya, yang banyak juga ilmu pengetahuannya, supaya kita berguna bagi sekeliling kita dan juga berguna bagi pelaku firman. Untuk meneguhkan firman kita pada hari ini, mari kita bernyanyi, baca kitab suci. Tepuk tangan semua adik-adik.
bersatu di dalam doa untuk firman yang telah kita dengar. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman pada hari ini tentang anak bijak dan bagaimana cara kami menjadi bijak dan bagaimana menjadi seorang yang lebih pintar Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami dan juga kami akan menyudahinya sebentar lagi. Bapa yang memberkatinya untuk firman yang kami dengar pada hari ini, Tuhan yang membantu kami agar kami dapat menjadi anak yang bijak. Demikianlah doa kami ya Bapa. Kami datang melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia yang hidup. Amin. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan, kita bernyanyi. Kita menaburkan biji kebenaran. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau masih menemani kami dari awal kebaktian kami ini sampai saat ini. Bapa Surgawi, saat ini kami anak-anak sekolah minggu mau berdoa kepada Engkau ya Bapa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Bapa di dalam surga, berkatilah persembahan kami ini sehingga dapat menjadi pembangunan untuk gereja Tuhan, dapat dipakaikan untuk pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang menjadi saluran berkat bagi kami anak-anaknya. Tuhan, Engkau tetap yang memberkati orang tua kami. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, umur yang panjang, serta memberkati setiap pekerjaan orang tua kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh anak sekolah minggu. Bapa di dalam surga, Engkaulah yang memberkati mereka ya Bapa. Yang masih kecil, Tuhan berkati di dalam pertumbuhannya. Untuk adik-adik kami yang sudah remaja, Tuhan memberkati mereka juga di dalam setiap pergaulannya. Bapa di surga, kami berdoa untuk persekolahan mereka. Biarlah Bapa melalui persekolahan mereka dapat menjadi anak kebanggaan terhadap kedua orang tua kami. Bapa di dalam surga, biarlah setiap adik-adik sekolah minggu menjadi anak yang bijak, anak yang takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan, Engkau melihat, Engkau mengetahui apa yang sedang menimpa bangsa kami ini, bahkan menimpa dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa ada rencana Tuhan yang paling indah di balik semua musibah ini. Bapa Surgawi, biarlah setiap apa yang terjadi terhadap negara kami ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berharap Tuhan tetap setia untuk melindungi kami, untuk menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan Yesus, berkati juga pemerintahan negara kami ini Bapa, mulai dari tingkat yang tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah. Berilah mereka kebijaksanaan menjadi pemerintah yang bertanggung jawab, sehingga Bapa mereka dapat memimpin negara kami ini dengan baik, terlebih takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Bapa, inilah doa dan harapan kami. Kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Mari kita ucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.